Selamat datang kembali di Recast kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih, satu situasi yang lagi panas banget, sumber utamanya dari analisis di kanal YouTube Kamar Jerry. Topiknya soal gejolak di Los Angeles yang dipicu kebijakan imigrasi baru di Amerika. Oke, jadi misi kita bareng-bareng nih, kita coba bongkar akar masalahnya, lihat gimana sih kejadiannya di LA, terus apa dampaknya, termasuk buat WNI kita di sana ya. Siap. Mari kita mulai diskusinya. Oke. Nah, yang langsung kerasa banget dari analisis ini tuh gimana kebijakan imigrasi baru dari Presiden Trump jadi pemicu utamanya. Sumber Anda itu menyoroti beberapa poin penting kayak tindakan tegas ya, deportasi massal buat imigran tanpa dokumen, terus perluasan area deportasi, sama penangguhan hak suaka di perbatasan. Ini beda banget, kontras sekali sama era Presiden Biden sebelumnya. Iya, iya. Terus ada satu hal teknis tapi dampaknya gede banget kayaknya ya. Soal penghapusan aplikasi CBP One itu kan aplikasi buat bikin janji masuk legal ya. Kalau dihapus, katanya jadi banyak banget orang terlantar di Meksiko gitu. Jalur resmi jadi susah banget dong. Betul, betul sekali. Udah jalur resminya susah, ditambah lagi kewenangan ICE itu loh, agen imigrasi federal AS diperluas. Analisisnya bilang mereka sekarang bisa masuk ke tempat-tempat yang dulu dianggap aman, kayak sekolah, gereja gitu. Bahkan bisa minta tolong polisi lokal buat ikut nangkepin. Wah, ini mengubah cara kerja penegakan hukum imigrasi secara fundamental sih. Jadi meskipun katanya targetnya imigran ilegal, tapi cara penindakannya ini yang menurut analisis itu dianggap kurang manusiawi ya. Dan akhirnya bikin orang marah gitu. Terus gimana persisnya situasinya meledak di Los Angeles? Ya, nah analisis yang Anda kasih itu cukup detail soal kronologinya. Dimulai tanggal 6 Juni 2025. Waktu itu ICE bikin penggerebekan di beberapa lokasi di LA. Disebutin tuh ada pusat fashion, terus parkiran Home Depot, ada beberapa imigran yang ditangkap. Wah, langsung ya? Dan reaksinya gimana? Langsung pecah protes. Para aktivis, terus keluarga pekerja, mereka langsung turun. Bahkan hadap-hadapan sama petugas. Sumber Anda nyebut nama David Huerta. Dia pemimpin serikat buruh ikut ditangkap juga pas protes. Nah, di sini nih mulai kerasa gesekannya ya. Apalagi wali kota LA, Karen Bass kan langsung keras tuh reaksinya. Mengutuk aksi ICE, bilang itu menyebar teror, nggak sejalan sama prinsip kota. Wah, ini jelas banget konflik lokal sama federal. Iya jelas banget. Tapi ternyata kecaman dari wali kota itu nggak bikin adem, malah sebaliknya. Menurut sumber Anda, besoknya tanggal 7 Juni, kemarahan itu malah nyebar ke distrik lain. Paramount sama Compton disebutnya. Pemicunya itu rumor katanya ada penggerebekan pekerja harian. Meskipun DHS udah bantah ya, tapi kan rumor udah keburu nyebar. Wah, dan dari situ situasinya jadi kekerasan ya. Analisisnya cerita soal ada bom molotov, mobil dibakar, toko dijarah, vandalisme gitu. Gawat juga ya. Terus respon aparat gimana? Aparat yang langsung turun tangan, pakai perlengkapan anti huru-hara, ada gas air mata, peluru karet juga disebut. Puluhan orang katanya ditangkap sama LAPD. Eskalasinya cepet banget emang. Melihat situasi makin nggak terkendali gitu, Presiden Trump ambil langkah apa? Langkahnya gede. Analisis itu nyatet Presiden Trump tanda tangan perintah buat kirim 2.000 personal Garda Nasional ke LA. Tapi ini langkah kontroversial banget karena wali kota Bass sama gubernur California Gavin Newsom itu nentang keras. Tapi Garda Nasional datang pun nggak menghentikan protes ya. Malah katanya massa sampai blokir jalan tol. Berentrok lagi. Iya bener, massa malah blokir jalan tol 101. Terus bentrok lagi sama polisi. Ada laporan lempar kembang api ke petugas segala. Aparat balesnya pakai gas air mata lagi sama proyektil non mematikan. Nggak lama malah marinir ikut dikerahkan juga. Ini udah serius banget. Ini jadi pertanyaan soal wewenang ya jadinya. Antara federal sama negara bagian. Banget. Sampai-sampai Gubernur Newsom sama Jaksa Agung California itu gugat pemerintahan Trump loh soal pengerahan militer ini. Retorikanya juga jadi tajam banget. Sumber Anda bilang Trump kayak ngancem Newsom, terus Newsom balas nyebut Trump kayak diktator. Udah kayak perang urat syaraf di depan publik ini. Gila sih. Nah, dengan gejolak sebesar ini, pasti ada dampaknya dong ke komunitas lain, termasuk WNI kita di sana.
Gimana infonya dari sumber Anda? Ada disebut di analisis itu. Ada 2 WNI, inisialnya ES, umurnya 53, sama CT, 48 tahun. Mereka ikut ditangkap ICE juga. ES katanya karena statusnya ilegal, kalau CT itu karena punya catatan pelanggaran narkoba dan pernah masuk AS ilegal sebelumnya. Tapi disebut juga KJRI Los Angeles udah bergerak kok, ngasih pendampingan hukum buat mereka. Oke, syukurlah ada pendampingan. Pemerintah Indonesia sendiri udah kasih imbauan juga kan ya? Udah ada imbauan resmi. Buat WNI di AS diminta lebih hati-hati, hindari keramaian dulu. Terus buat Anda nih yang mungkin mau ke AS, ya pastiin visanya benar, sesuai tujuan. Terus siap-siap aja kalau pemeriksaan imigrasinya mungkin lebih ketat dari biasanya. Oke. Jadi, intisari yang bisa kita tarik bareng-bareng buat Anda dari sini apa nih? Analisis dari Kamar Jerry ini nunjukin banget ya, gimana satu kebijakan imigrasi yang super ketat itu bisa, efek dominonya panjang banget. Bikin kerusuhan sosial, bentrokan fisik, sampai konflik politik yang terang-terangan antara pemerintah lokal sama federal. Dan katanya, situasi di LA ini masih jauh dari tenang. Nah iya, jadi sebagai penutup nih ya, penting banget buat Anda segera klik subscribe channel ini. Kenapa? Ya biar waktu luang Anda yang berharga itu bisa lebih nambah wawasan, gitu dengerin pembahasan mendalam dari sudut pandang beda kayak gini. Jangan sampai ketinggalan info penting lainnya deh.